Seperti pada hari-hari lainnya, Radit adalah salah satu pengusaha muda yang bergerak di bidang pramu kopi kemasan. Di kesibukannya sebagai seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta, Radit adalah seorang mahasiswa Universitas Pamulang. Radit adalah salah satu dari sekian banyak mahasiswa yang berpikir bahwa membiayai kebutuhan kuliah harus dengan penghasilan sendiri. Untuk mencari tambahan selain dari penghasilannya sebagai seorang karyawan, ia akhirnya membuka sebuah usaha bisnis dengan mengikuti program inkubasi bisnis yang ada di Universitas Pamulang, tempat ia menempuh pendidikan. Program Studi Ilmu Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Pamulang adalah tempat Radit mendapatkan ilmu dan tempat ia mendapatkan bimbingan dari berbagai dosen-dosen yang berkompeten di bidangnya. Assalamualaikum, saya Raditya Setiawan Putra, mahasiswa program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang. Sobat SJTV dimanapun berada, salam ruang mahasiswa. Kali ini, jenis usaha yang akan dilakukan oleh mahasiswa S1 Ilmu Hukum dalam program inkubasi adalah kopi kemasan dengan brand Kopi Saya. Kopi ini lain daripada kopi pada umumnya, karena dijual dalam kemasan botol yang terjaga kebersihannya dan kualitasnya. Yang meracik, memilih bahan baku, serta memproduksinya adalah Radit sendiri sebagai seorang mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi. Di sini saya selaku pembina inkubasi bisnis dari program studi Ilmu Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu hasil dari kegiatan inkubasi bisnis di program studi Fakultas Hukum Universitas Pamulang, yaitu berupa produk kopi dengan brand Kopi Saya. Kegiatan ini dilakukan secara terprogram, mulai dari pengajuan proposal yang dilakukan oleh setiap mahasiswa sampai dengan bagaimana mahasiswa melakukan kegiatan-kegiatan kewirausahaan tersebut yang dibina oleh para instruktur-instruktur yang kompeten di bidangnya. Selama kegiatan inkubasi bisnis yang dilakukan oleh mahasiswa, kami memastikan akan selalu melakukan
monitor dan evaluasi di dalam kegiatan ini, baik mulai bagaimana mahasiswa melakukan penyediaan terhadap bahan-bahan dari produk ini, kemudian sampai dengan pengolahan produk tersebut dan memastikan produk tersebut sampai ke tangan konsumen dengan baik. Kopi merupakan salah satu minuman yang paling populer di dunia. Sejak dulu hingga sekarang, minuman yang satu ini memang tetap menjadi primadona. Para penikmat pun di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan semakin menjamurnya bisnis kedai kopi atau coffee shop di berbagai kota di seluruh Indonesia. Saat ini bisnis kedai kopi atau coffee shop menjadi salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Hal ini dikarenakan berkembangnya tren minum kopi di kedai kopi atau biasa disebut nongkrong. Minum kopi kini tidak hanya identik dengan kegiatan yang dilakukan oleh kaum bapak saja. Anak muda pun menjadikan kegiatan minum kopi sebagai sebuah lifestyle dan sebagai sarana menunjukkan eksistensi mereka. Perkembangan tren bisnis kopi di Indonesia berlangsung cukup pesat selama beberapa waktu belakangan ini. Lebih dari sekadar aktivitas, minum kopi sudah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup. Bahkan saat ini, kopi tidak lagi hanya untuk menghilangkan rasa kantuk, tapi juga menjadi teman setia saat nongkrong dengan teman atau sambil kerja. Menariknya, walaupun mungkin baru membludak 1 hingga 2 tahun terakhir ini, saat ini kita akan membuat satu jenis kopi yang menjadi ciri khas dari kopi saya, yaitu kopi susu gula aren. Tentunya, bahan baku yang disiapkan adalah biji kopi pilihan, susu murni, dan cairan gula aren. Untuk pembuatan kopi ini, kita menggunakan biji kopi ini sebanyak 15 gram. Kita giling menggunakan green size yang tepat untuk membuat espresso.
setelah digiling, kemudian kita ambil portafilternya. Kemudian kita tamping sekali aja, nggak usah terlalu. Setelah itu kita flushing dulu. Untuk espresso yang kita perlukan yaitu sebanyak 40 ml. Menggunakan susu UHT sebanyak 200 ml. Kemudian espressonya yang tadi sudah kita buat sebanyak 400 ml kita tuang. Baru kita tambahkan gula aren. Gula aren kurang lebih sebanyak 40 ml atau 30-40 lah. Oke, setelah kita campur semua, kemudian kita aduk dan kopinya sudah bisa dinikmati.
Bu, anaknya kenapa? Anak saya sering pucat dan lesu. Ada baiknya dicek ke fasilitas kesehatan, Bu. Bisa jadi gejala seperti yang dialami anak ibu bukan pucat lesu biasa. Talasemia punya gejala pucat dan lesu, bahkan kadang tidak bergejala sama sekali. Dan kalau talasemia tidak cepat ditangani, akibatnya bisa serius, Bu. Cek kesehatan itu penting supaya kita bisa merencanakan masa depan kita. Yuk cek kesehatan. Radit merupakan sosok dari mahasiswa yang tidak mengenal menyerah walau di masa pandemi seperti saat ini. Dengan semua hal yang ia punya, tidak menghalangi ia untuk membuka usaha kopi dengan brand Kopi Saya. Saya salah satu mahasiswa binaan kegiatan inkubasi bisnis, program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang. Sejak kapan memulai bisnis kopi ini? Bisnis yang saya awali ini dimulai dari bulan Januari tahun 2018. Mengapa memilih usaha kopi? Diawali dari saya suka nongkrong sih, ngopi segala macam gitu kan, dan kayaknya juga di daerah Tangerang dan Jakarta ini sudah banyak kedai-kedai kopi. Jadi berawal dari situ saya ingin mencoba, kenapa sih nggak coba bikin branding sendiri, kopi sendiri. Dari situ saya mulai belajar otodidak, membeli beberapa alat, kemudian mencoba membuat resep gitu yang lagi tren saat ini kan, sepertinya kopi susu gula aren. Jadi saya mencoba branding salah satu produk, yaitu kopi saya dengan cara yang berbeda. Di sini berbedanya maksudnya saya mencoba membuat dengan kemasan botol dan kemasan bubuk. Jadi ada beberapa produk yang bisa dinikmati langsung dan bisa diproses di rumah. Oke, kenapa namanya Kopi Saya? Itu adalah singkatan dari Rasa Indonesia. Kenapa Rasa Indonesia? Karena di sini saya mau menginformasikan dan bilang juga kepada masyarakat Indonesia tuh, maksudnya banyak loh kopi-kopi di Indonesia tuh yang enak-enak, nggak harus kopi-kopi dari luar, dari negara-negara lain. Sementara di Indonesia itu sangat kaya juga kopi-kopinya. Jadi saya di sini menekankan namanya Kopi Saya, yaitu Rasa Indonesia. Dari mana bahan baku didapatkan? Untuk ingredient dan bahan bakunya, kami brand Kopi Saya itu memilih biji kopi Robusta yang berasal dari daerah Palembang, tepatnya di daerah Pagar Alam. Mengapa kami mengambil Robusta? Karena kami ingin mengincar semua pasar, karena kopi Robusta itu rasanya lebih familiar di lidah-lidah orang-orang Indonesia. Apa produk unggulan dari Kopi Saya? Untuk produk unggulan atau yang best seller yaitu kopi susu gula aren, karena rasanya juga kekinian, menyesuaikan dengan lidah orang-orang Indonesia dan menyesuaikan dengan pasar yang sedang tren untuk saat ini. Bagaimana cara penyajian kopi kemasan Robusta? Saran penyajian untuk kopi bubuk ini yaitu per 100 gram ini bisa menghasilkan 5 gelas. Caranya, teman-teman siapkan air 150 ml, air panas 150 ml, kemudian tambahkan kopi ini 20 gram dan tambahkan gula sesuai selera. Bagaimana cara pemasaran Kopi Saya? Untuk pemasaran, kami menjual ke beberapa perusahaan. Kami juga menjual online. Teman-teman bisa menemukannya di Instagram kami, yaitu @kopi.saya. Di sana lengkap, teman-teman bisa menemukan kontak untuk pemesanan. Bagaimana cara pengiriman produk? Untuk pemesanan di wilayah Tangerang, kami langsung mengantar ke rumah konsumen, tapi untuk wilayah Tangerang aja. Untuk wilayah di luar Tangerang, biasanya kami menggunakan ekspedisi di same day atau di next day-nya.
dan kami pastikan barang-barang tersebut atau produk-produk kami dalam keadaan yang baik untuk dikonsumsi. Berapa harga serta varian apa saja dari kopi saya? Untuk varian dan harga, kami menjual kemasan botol, yaitu kopi susu gula aren, kopi susu karamel, hazelnut, dan pisang. Untuk semua varian, kami memberikan harga Rp15.000. Seperti yang saya pegang ini adalah kopi susu gula aren. Teman-teman bisa mendapatkan kopi ini dengan harga Rp15.000. Rp15.000. Oke, setelah itu kami juga menjual produk kopi, yaitu kopi bubuk. Kemasan 100 gram dengan harga Rp10.000. Ini adalah kopi bubuk Robusta Pagar Alam yang tadi saya sebutkan di awal. Jadi teman-teman bisa memproses di rumah dan bisa diminum dengan hangat. Jadi teman-teman bisa mendapatkan ini seharga Rp10.000 dengan kemasan 100 gram. Berapa omset dari inkubasi bisnis kedai kopi saya ini? Di awal mulai usaha kopi ini, omset saya itu sekitar di range itu kurang lebih 1 juta sampai 1.500.000. Setelah mendapat binaan inkubasi bisnis dari program studi Ilmu Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Pamulang, alhamdulillah penghasilan saya bertambah dari range yang tadinya diawali 1 juta sampai 1.500.000, kemudian menjadi 1.500.000 sampai 2.500.000 lah kurang lebih. Jadi saya berterima kasih kepada Universitas Pamulang karena sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi salah satu mahasiswa binaan Universitas Pamulang. Apa saja suka dan duka yang dialami selama ini? Untuk suka-duka, sukanya yaitu setelah mendapat binaan dari inkubasi bisnis Universitas Pamulang, alhamdulillah omset saya meningkat, kemudian uang itu bisa saya gunakan untuk biaya kuliah di Universitas Pamulang. Untuk dukanya karena pandemi yang sampai saat ini belum selesai juga, jadi omset saya itu mengalami penurunan. Tetapi berkat media sosial yang sangat bermanfaat untuk usaha, saya mencoba lebih giat lagi untuk menjual bisnis kopi saya ini via media sosial. Bagaimana cara membagi waktu sebagai mahasiswa dan juga berwirausaha? Di tengah-tengah kesibukan saya sebagai mahasiswa, saya menyempatkan waktu untuk mengembangkan usaha kopi saya dan branding kaos saya. Jadi caranya itu di saat malam hari atau sore hari saya mulai memproduksi kopi untuk dipasarkan dan dijual di hari keesokannya. Harapan kedepannya sebagai mahasiswa? Untuk harapan saya saat ini yaitu bisa lulus tepat waktu karena saya sekarang sudah di semester 7. Insya Allah tahun depan saya mau lulus tepat waktu. Usaha apa saja yang dijalani saat ini? Selain usaha kopi, saya juga sedang menjalani bisnis brand clothing, yaitu Aiden. Teman-teman bisa temukan beberapa produk kami di aidencloth.id. Bisa dilihat di belakang adalah beberapa sampel dari produk-produk Aiden. Untuk harga kami di kisaran 120 sampai 150.000. Harapan kedepannya sebagai wirausaha kopi saya? Kedepan harapan saya yaitu ingin mengembangkan kopi saya ini, buka kedai sih, buka gerai, membuka lapangan pekerjaan juga, dan memasarkannya secara massal.
depan, kami berharap bahwa produk dari hasil inkubasi bisnis ini dapat memiliki daya saing dan dapat diterima di masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Abdul Hadi SH.MH sebagai pembina saya, pembimbing saya di dalam kegiatan inkubasi bisnis program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Semoga ke depan saya bisa semakin mengembangkan usaha kopi saya dan brand clothing saya. Terima kasih kepada Universitas Pamulang. Kami mengajak kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pamulang, khususnya di lingkungan program studi S1 Ilmu Hukum, untuk turut serta dalam kegiatan inkubasi bisnis ini, sehingga diharapkan ke depan tidak hanya menjadi mahasiswa yang dapat terserap dalam dunia kerja, tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja. Bagi teman-teman mahasiswa program studi Ilmu Hukum, saya mengajak untuk bergabung ke dalam kegiatan inkubasi bisnis, karena menurut saya dengan bergabung dalam kegiatan inkubasi bisnis ini kita mendapatkan pembinaan sekaligus mendapatkan ilmu-ilmu dalam hal pemasaran bisnis kita masing-masing. Jadi untuk teman-teman Fakultas Hukum, mari kita bergabung dalam kegiatan inkubasi bisnis. Sekian, saya Abdul Hadi selaku pembina dari kegiatan inkubasi bisnis di program studi Ilmu Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Pamulang, mengajak kepada rekan-rekan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan inkubasi bisnis ini dengan mengajukan proposal-proposalnya kepada kami di program studi Ilmu Hukum S1 Universitas Pamulang. Terima kasih kepada tim SJTV yang sudah berkenan hadir melihat usaha yang sedang saya lakukan. Terima kasih. Saya ucapkan salam ruang mahasiswa. Corona ini tidak mengenal agama ya, tidak mengenal umur, tidak mengenal kedudukan, tidak mengenal jenis kelamin, semua sama. Kalau bicara pandemi ini kan secara global ya, maka ini semua menjadi kebutuhan dan tuntutan manusia di segala bangsa, bahwa sampai hari ini untuk pencegahan dan penurunan dari epidemi COVID-19 adalah dengan melalui vaksin. Vaksin itu adalah pelindung buat kita. Supaya kita tetap sehat, supaya kita